Halo teman-teman semua, di video kali ini ada seorang teman saya yang akan menceritakan tentang penyakit skizofrenia. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, ikuti video ini sampai akhir. Ini kita bisa jelasin nggak apa itu penyakit skizofrenia dan mengapa Nikita memilih penyakit mental tersebut untuk dibahas di tugas akhirnya Nikita? Mhm. Jadi secara penjelasan generalnya ya, skizo itu dia gangguan psikotik. Jadi dia itu gangguan mental yang ditandai dengan adanya perubahan dalam pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi kebanyakan itu yang penderitanya itu mereka pikirannya tuh terganggu gitu. Jadi mereka tuh memiliki kayak distorsi pikiran gitu. Jadi persepsi pikirannya juga berubah. Dan kebanyakan mereka tuh kayak hidup dalam fantasi dunianya mereka sendiri kayak gitu. Dan itu kayak kelainan di saraf otaknya mereka kayak gitu. Kalau Loh, Nik, secara garis besarnya sih kayak gitu. Tapi kalau mau contoh paling gampangnya ya Joker itu. Di film Joker itu kan dia punya dua kan, penyakit skizo yang dia berhayal dia punya pacar, dia berhayal dia kenal sama host apa host apa sih namanya talk show ya kan, dia berhayal dia deket sama cewek, dia pacaran, gini gitu. Terus dia juga berhayal dia jadi terkenal, dipanggil di acara talk show gitu kan. Padahal itu semua cuma delusinya dia aja. Itu satu. Sama dia kan ada lagi penyakit yang dia, aku lupa namanya apa, penyakit PBA atau something gitu yang dia nggak bisa ngontrol saraf emosinya. Jadi dia ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Ada yang kayak gitu kan. Tapi yang utama itu ya skizo itu, yang dia delusi itu. Dan kebanyakan orang yang skizo itu mereka delusi. Jadi delusi entah mereka melihat halusinasi kayak si Joker itu, atau dia apa ya istilahnya, dia delusi mendengar suara-suara orang lain atau suara-suara dirinya sendiri kayak gitu. Apa ya, gampangannya kayak dia merasa kayak dia ada yang ada punya yang ngikuti? khayalan, terus ada yang dia bisa dengar-dengar suara musik, macam-macam sih, ada yang dengar suara-suara hasutan-hasutan kayak gitu. Gitu sih. Oh. Riset apa yang kita lakukan Mhm. dalam mengerjakan TA ini? Jadi aku riset itu ada riset studi pustaka, jadi aku ngeriset jurnal-jurnal tentang skizo, tentang psikologi gitu, jurnal. Ya studi pustaka lah ya. Terus habis itu aku ada studi lapangan. Jadi aku datang ke tempat rehabilitasi penderita skizofrenianya sendiri. Gitu. Sama aku wawancara. Jadi aku wawancara sama komunitas. Jadi di Jawa Timur ini itu ada komunitas, di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada komunitas namanya Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Jadi KPSI singkatannya. Dan kebetulan yang di Jawa Timur itu cabangnya ada di Madura. Jadi aku ke Madura, aku ketemu sama sekretariatnya, terus dari situ mereka mengarahkan aku ke tempat rehabilitasi yang ada di Madura juga gitu. Mengapa orang itu bisa mengalami sakit skizofrenia? Itu penyakit turunan atau penyakit karena situasi dan kondisi? Nah, itu. Jadi, dia bisa ada dua faktor. Yang pertama tuh faktor genetik. Jadi, memang keturunan. Memang keturunan. Keturunannya itu, jadi dari orang tuanya mungkin ada yang kena skizofrenia. Dan kalau misalnya kedua orang tuanya kena, dua-duanya punya, anaknya tuh 40% kemungkinan pasti kena. Itu. Oke. Terus bisa dari mungkin entah kakeknya, entah neneknya. Jadi ada, pokoknya pasti keturunan itu pasti ada. Keturunan. Dan itu faktor genetik. Yang kedua tuh faktor biologis. Jadi faktor biologis itu macam-macam. Ada bisa karena stres, depresi yang berkelanjutan. Terus ada karena mungkin dia depresi, terus karena obat juga, jadi obat antipsikotik juga, itu bisa. Kalau faktor biologisnya tuh ada karena komplikasi kelahiran. Jadi bisa karena waktu mamanya hamil, itu di trimester keduanya tuh mungkin ada infeksi virus. Ada yang bilang seperti itu. Jadi ada penelitian yang bilang mungkin karena faktor kehamilan juga. Faktor kehamilan janinnya kena infeksi virus gitu. Dan virusnya itu dia
nyerangnya itu mungkin di saraf otak. Seperti itu. Karena ada struktur otaknya aja, struktur otaknya orang yang kena skizo itu berbeda sama struktur otak orang normal gitu. Jadi waktu ada orang yang meneliti itu, mereka bilang bahwa struktur otaknya orang yang kena skizo itu memang ada kelainan daripada struktur otak orang normal pada umumnya gitu. Cuma itu kan beberapa hipotesis kan, karena sebenarnya penyakit skizo ini untuk penyebab pastinya kenapa itu masih belum tahu juga gitu. Berarti skizofrenia ini orangnya ya kayak orang normal ya, jadi mereka bisa nikah gitu. Benar-benar. Kalau mereka tuh penyakitnya nggak kelihatan, jadi mereka tuh kayak orang normal pada umumnya gitu. Dia bisa diajak ngomong, cuma kalau mereka kumat, itu dia baru kelihatan gitu. Loh, terus yang bikin penyakit ini muncul itu apa? Berarti berarti ada kemungkinan nggak kayak gini? Kita semua ini ada bibit skizo, cuman dipelihara atau nggak bibitnya? Jadi kayak penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Oh, seperti kanker gitu ya? Kanker kan ada bibitnya kan? Setiap orang kan ada bibitnya gitu kan? Sebenarnya setiap orang yang memiliki mental illness itu ya punya bibit gitu. Dan bibitnya itu adalah stres. Oke. Stres yang berkelanjutan. Stres yang berkelanjutan menjadi depresi. Depresi yang berkelanjutan itu menjadi penyakit mental yang lainnya. Dan skizo itu salah satunya. Dari foto yang kamu ambil ini, itu di balik foto ini mengandung pengertian apa? Yang duduk berdua itu aku mau menunjukkan bahwa orang yang terkena skizo itu mereka tidak terlihat. Jadi kalau ngeliat pose yang duduk berdua itu kan kayak ya udah mereka kayak orang normal pada umumnya kan. Orang normal. Jadi itu pertama aku mau menunjukkan itu, bahwa mereka tuh bahwa skizo itu adalah penyakit yang tidak terlihat. Dan nggak semua orang tuh tahu kalau penyakit itu ada. Dan yang penderita pun mereka bisa menutupinya karena ya mereka berakting seperti orang normal pada umumnya kayak gitu. Oke. Kalau yang duduk terus kepalanya dempet, cowok cewek? Itu sama sih. Jadi sebenarnya yang duduk berdua, pose-pose berdua, yang pose-pose biasa itu aku mau nunjukin kalau ya udah mereka tuh terlihat kayak orang normal pada umumnya gitu. Jadi biasanya aku tuh kayak ngasih ada stepnya gitu. Jadi pertama mereka terlihat seperti orang normal pada umumnya, lalu mulai kelihatan kayak mereka bingung gitu kan, mereka bingung, mereka depresi. Jadi fotoku ini kayak ada ceritanya gitu, dan ceritanya tuh kayak runtut gitu. Kayak gitu, kayak ada tahap-tahapnya gitu. Jadi karena tujuanku kan aku mau pengenalan terhadap penyakit ini ke masyarakat gitu kan. Jadi aku mau ngasih tahu ke masyarakat yang melihat foto itu step by step gitu loh. Kalau orang yang kena skizo ini kayak gimana sih prosesnya, dan kayak gimana sih, apa sih yang mereka rasakan kalau mereka terkena skizo itu gitu. Karena kita kan sebagai orang normal kita nggak ngerti kan orang yang terkena mental illness itu rasanya seperti apa, horornya itu seperti apa. Nah, itu kesan horornya itu yang mau aku tunjukin ke masyarakat gitu, sebagai bentuk awareness gitu. Oke. Nih, kalau yang orang berdiri berdua, yang miring gini, ada arti khususnya nggak? Oh, yang mereka kayak agak balik ini ya? Ya. Lebih ke dualisme sih. Dualisme. Jadi double personality-nya gitu. Jadi salah satunya tuh sebagai si double personality-nya nih, personality keduanya ini kayak gitu. Oke, kalau yang ini yang ada cewek lagi bungkuk, terus kamu fotonya balik. Oh ya, itu aku mau nunjukin kalau orang yang terkena skizo itu mereka hidup dalam ilusi dunianya sendiri. Kayak gitu. Okay. Lebih ke situ sih, aku mau nunjukin bahwa ini loh horornya orang kalau terkena skizo tuh kayak gini, parahnya tuh seperti ini. Mereka tuh sampai berilusi, mereka tuh sampai memiliki khayalan, memiliki fantasi ya, apa ya, mereka hidup dalam fantasi dunianya mereka sendiri gitu. Kalau foto yang dirobek itu nih, yang separuh masuk. Itu aku mau nunjukin yaitu double personality-nya itu. Jadi skizo itu kan macam-macam, dan kebanyakan dari mereka tuh mereka memiliki double personality. Jadi personality di luar, personality yang mereka apa ya, mereka kayak punya topeng gitu loh. Jadi topeng. Berarti dua kepribadian gitu. Iya. Dua kepribadian. Benar, dua kepribadian, dan mereka tuh
di masyarakat karena mereka takut untuk mengungkapkan kalau aku ini loh kena skizo. Karena orang-orang tuh kan nggak tahu skizo ini apa sih gitu, dan kalau mereka tahu kan dipikir kayak ini orang gila gitu kan. Karena kalau mereka kumat kan mereka seperti orang gila kan. Mereka Ya. stres, mereka teriak-teriak, ada yang sampai kayak gitu, dan mereka tuh takut untuk mengungkapkan itu gitu loh. Mereka tuh biasanya orang-orang yang terkena skizo itu dan orang-orang yang terkena mental illness pada umumnya ya. Mereka tuh orang-orang yang introvert. Introvert dalam arti mereka tuh orangnya tuh nggak terbuka. Mereka Mm-mm. tuh orang yang diem, yang tertutup banget, dan mereka tuh berusaha untuk menutupi bahwa mereka tuh terkena mental illness karena ya itu, karena ada stigma dari masyarakat yang bilang kayak oh orang yang terkena mental illness ini orang gila, pasti orang gila. Apapun mental illness mereka pasti udah dicap ini orang gila, udah harus masuk rumah sakit jiwa gitu. Padahal ya sebenarnya enggak gitu, dan akhirnya mereka memutuskan tuh ya udahlah aku harus pasang topeng lah, aku harus bertingkah seperti layaknya orang normal di masyarakat gitu. Tapi ketika mereka sudah sendiri, ketika tidak ada orang yang melihat, nah itu baru topengnya tuh terbuka, dan ya itu mereka merasakan penderitaannya yang benar-benar menurutku kayak menderita banget gitu rasanya gitu. Nick, Hmm? uh, ini ada nggak pesan buat orang-orang yang mengalami skizo Hmm? atau pesan buat orang yang di sekitarnya Hmm? ada teman atau mungkin keluarga yang mengalami skizo? Kalau untuk orang yang terkena skizo sih menurutku kayak jangan jangan stres yang pertama, karena itu penyebabnya itu kayak apa ya, salah satu faktor yang kuat banget untuk mereka apa ya, skizofrenia apa ya, skizonya tuh muncul gitu. Jadi jangan stres yang pertama, terus dan itu berlaku untuk semua mental illness ya, intinya jangan stres. Dan yang kedua kayak walaupun itu memang berat, tapi jangan jangan apa ya, belajar jadi cuek lah ya, jangan terlalu mendengarkan omongan orang-orang sekitar gitu kan, itu yang kedua. Jangan terlalu percaya dengan opini orang. Dan yang ketiga adalah kamu nggak sendiri. Kamu punya teman, punya keluarga yang aku yakin kalau kamu belajar untuk menjelaskan, kamu belajar untuk terbuka, itu mereka pasti bisa memahami gitu loh. Dan yang terakhir adalah cari komunitas lah ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau kalian terkena skizo, di Indonesia ini ada komunitas peduli skizofrenia, dan di situ tuh banyak banget orang-orang yang menderita skizofrenia juga. Mereka berkumpul, mereka bikin komunitas, mereka sering sharing bareng, mereka sering ketemu bareng, mereka punya grup gitu kan. Mereka juga sering sharing, jadi kalau misalnya ada salah satu ada masalah, yang lain bisa saling membantu, saling support, kayak gitu sih. Terus untuk keluarga atau untuk kerabat yang misalnya kalian punya teman-teman yang mungkin ada tanda-tanda atau ada yang sekarang juga lagi terkena mental illness, apapun itu, nggak harus skizo juga, jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan dijauhin, malah itu yang bikin orang-orang yang terkena mental illness ini merasa mereka semakin sendiri, dan itu yang membuat penyakit mereka tuh semakin parah karena mereka merasa mereka sendiri, nggak ada yang membantu kayak gitu. Jadi jangan dijauhi, jangan dihakimi, kalau bisa tuh ditemani, disupport, dibantu, dengarkan apa ya keluhan-keluhan mereka juga gitu ya, apa ya, belajar untuk lebih sabar aja sih gitu. Nikita, terima kasih banyak ya buat Iya, waktu dan thank you. penjelasannya. Aku yang thank you banget. Sama-sama. Uh-uh. Sebelum saya tutup video ini, ada sebuah puisi yang sangat bagus dari Romi Christian. Dia adalah teman sekolah dari Nikita. Ibu berkata, monster tidak ada. Ia hanya hidup di dongeng belaka. Tapi, kenapa sekarang ia merangkak keluar ke realita? Ibu berkata, monster tidak ada. Apa yang kulihat tak lebih dari imajinasi semata. Tapi, kenapa aku mendengar, merasakannya senyata yang lainnya? Ibu berkata, monster tidak ada. Kamu mengada-ngada. Kecamu penuh curiga. Tapi, bila ia memang ada, kenapa aku harus berpura-pura tidak apa? Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir, dan semoga apa yang menjadi pembahasan dalam video ini
dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.